Selama ini kan Akang keterpurukan, kata Akang juga lagi terpuruk. Usaha itu asa ini gagal terus. Nah nanti kalau udah nikah sama saya, bakal ada kemajuan dalam usaha Akang. Ya udah gini aja. Sekarang tujuan kamu mau apa ke sini? Kan semua orang yang ke sini tuh pasti pengen kekayaan yang instan dari saya, karena saya itu bisa memberi harta yang mau segimanapun bisa saya kasih. Kalaupun kamu mau, bukan sekampung aja kamu kayanya. Biasa saja kamu bisa jadi terkaya, jadi intinya miliarder lah. Ngorbanin mama, demi kekayaan AA, tega, ka mama, gitu. Ya Allah ya Robi, lemas aja mang, nggak bisa ngomong saya. Mama, kata saya tuh ya. Saya nggak niatan gitu mah. AA benar-benar ingin maju, ingin kaya, tapi bukan jalan itu mah. Bohong. Kalau boleh tahu itu pesugihan apa namanya? Itu namanya tuh nggak ada nama, cuman istilahnya JM aja. Yaitu jual musuh, pesugihan jual musuh. Pesugihan jual musuh ya? Harus musuh ya? Iya. Kenapa tumbangkannya ibunya Kang Agus? Nah itu dia. Emang musuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Sobat MM, Sobat Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Hari ini Mang Ei dan tim berada di daerah Sumedang, di mana kita akan mencari dan menghadirkan para pencerita tentang pengalaman kisah nyatanya di kehidupannya ya. Kali ini sudah ada di depan saya, namanya Kang Agus. Hari ini Kang Agus akan bercerita tentang kisah nyata kehidupannya di tahun 2007, di mana Kang Agus mengalami sebuah kejadian yang aneh, yaitu mengalami keterpurukan ekonomi dan mengunjungi seseorang yang bisa, tanda kutip ya, yang bisa, seorang spiritual yang nantinya akan diarahkan ke pesugihan. Kita ke Kang Agus dulu nih, kita ngobrol-ngobrol. Assalamualaikum Kang Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh man. Terima kasih nih sudah mau bercerita di Malam Mencekam. Sama-sama. Itu di daerah mana? Kisaran Jatiwangi mang. Jatiwangi. Iya, daerah Jatiwangi. Sobat MM, sebelum dengarkan cerita dari Kang Agus, kita kasih hadiah dulu nih, biar Kang Agus ceritanya semangat nih. Nah, ini dari Malam Mencekam. Jadi Malam Mencekam selalu memberikan souvenir untuk para penggemar. Bukan. Untuk para subscriber kita ya, yang tentunya aktif di live kita dan di grup WA kita. Untuk Anda yang ingin bergabung di grup WA silahkan. Nanti kalau aktif akan kami berikan kaos seperti ini. Gimana Kang Agus? Suka kaosnya? Sangat suka, karena pas kebetulan saya senang dengan warna hitam. Terus perpaduan warna itu sangat bagus. Jadi ketegasannya kuat. Wah, luar mantap biasa. Ini. Terima kasih. Jangan dipakai tidur ya. Oh siap ini karena ada energi yang aneh di kaos ini. Kalau dipakai tidur akan mimpi buru. Ya, siap, makasih. Sobat MM, kisah yang menarik dan menjadi pelajaran untuk kita semua dan tentunya bukan untuk ditiru. Oke, kita dengarkan kisah dari Kang Agus. Pada saat itu saya lagi di rumah nih, ceritanya lagi bingung dengan kondisi saya, utamanya di bidang usaha saya serba salah. Udah usaha ini, udah usaha itu, tetap aja gagal mang.
Nah di dalam kebingungan itu Mang, datang sobat saya. Dia memang sangat, alhamdulillah ya, bagi saya itu dia bukan lagi sobat tapi adek, udah dianggap adek sama saya. Dia sangat peduli sama saya Pak Mang ya. Teman saya itu namanya kita samarkan aja yaitu Udin. Nah si Udin itu sangat tahulah Mang kondisi kehidupan saya seperti apa. Usaha itu gagal, usaha ini gagal, jualan itu gagal, jualan ini gagal. Karena saya nggak ada basic untuk berjualan dulunya. Saya dulunya ya karyawan lah. Nah karena PHK saya terjun ke jualan tapi dengan tidak ada pengalaman akhirnya sering gagal. Akhirnya si Udin itu ngajak ke saya, mau nggak kalau kita kenalin ke teman saya. Emang sih usianya masih muda tapi keilmuannya luar biasa. Nah, dengan ajakannya itu saya akhirnya tertarik. Tapi nggak langsung dong. Saya nggak langsung begitu aja percaya bahwa dia itu hebat, orang hebat lah gitu. Ya oke lah, Din, di mana itu tempatnya? Dekat kok. Singkat cerita saya akhirnya tertarik. Bukan tertarik sih, penasaran, bukan tertarik ya. Karena saya penasaran. Ya akhirnya Mang saya tuh ngobrol sama istri saya dulu. Karena saya setiap apapun tindakan saya selalu diskusi sama istri. Nah alhamdulillah kata istri saya, ya silakan ya kalau mau. Kalau memang itu nggak menyimpang dari syariat Islam, silahkan. Ayah coba tempuh, cari orang itu yang temannya si Udin. Nah alhamdulillah setelah dari istri saya Mang, saya memberanikan diri. Din ayo, alhamdulillah istri saya udah setuju. Nah singkat cerita saya datang dibawa sama si Udin tuh ke temannya si Udin yaitu Abah Mehmet. Ya alhamdulillah saya juga kaget. Bayangan saya itu si Bah Mehmet itu orangnya udah tua, ya minimal lah 50 tahun ke atas. Terus pakaiannya minimal lah kayak seperti saya ini salondreng ya. Atau kalau enggak ya kayak sepuh lah gimana. Nah setelah saya datang kaget. Lah ini mah di bawah saya kata saya tuh. Saya senyum aja sendiri dari dalam hati itu. Aduh, jauh dari perkiraan kata saya tuh. Nah, di sana saya sempat ragu, Mang. Karena kenapa bisa ragu? Karena pertama usia. Kedua dia pakai celana pendek. Yang saya bayangkan itu Bah Mehmet tuh setelannya tuh ya minimal pakai sarung lah. Terus kesepuhan. Baju pangsi atau gimana. Ini mah enggak. Setelannya cuek banget. Gimana lah anak muda gitu. Nah udah singkat cerita. Tapi saya berusaha untuk menyingkirkan pikiran-pikiran yang ketidakpercayaan itu. Karena kan dari cerita si Udin itu kan bahwa dia itu orangnya bisa lah. Jadi bisa dikatakan paranormal lah. Orang pintar maksudnya bisa dikatakan orang pintar itu. Nah, ngobrol. Diawali dengan obrolan ringan. Nah lalu si Bah Mehmet itu nanya sama saya, kayaknya AA ini lagi kebingungan. Saya selama ini usaha selalu gagal Bah. Udah jualan ini, udah jualan itu, udah bisnis ini, udah bisnis itu, tapi gagal terus. Oh, akhirnya si Abah tuh ngerti. Oh udah jangan diperpanjang. Jangan dilanjut ceritanya. Abah paham. Gini aja, kalau mau, memang kalau AA percaya sama Abah, mau nggak ngejalinin apa yang Abah kasih? Nah, saya kan bingung. Bentar, ini mau ngasih apa? Takut-takut jangan-jangan persyaratannya aneh-aneh gitu kan? Saya nggak ngejawab dulu Mang pada saat itu. Nah, si Abah ngerti kan? Dengan diamnya saya ngerti. Udah, kamu jangan bingung. Yang saya akan kasihkan itu nggak bakalan ngeberatin kamu. Tenang aja, ini mah nggak nyimpang, kata dia. Nggak nyimpang dari syariat agama. Nah itu. Oh gitu, ya udah. Kira-kira apa Bah? Kata saya tuh. Nah, nggak lama si Abah ngasih amalan.
Nah saya lihat, bah ini dari mana? Karena kan amalannya tuh bukan dari lafadz Quran awalnya tuh. Kalau orang Sunda bilang mah itu teh jangjawokan gitu ya. Jadi bukan amalan Quran lah gitu. Bah ini aman gak? Kata saya tuh Mang. Nah si Abah meyakinkan ini aman. Ya udah kalau aman, terus syaratnya apa aja bah? Nah gitu Mang. Nggak usah ada syarat di sini mah. Hanya kamu mampu nggak ngamalin ini. Emang sih pendek jangjawokannya mah. Cuman kalau nggak salah 3 bait lah kalau nggak salah. Udah. Tapi ini aman bener, aman ini mah nggak ke hal-hal yang aneh. Pokoknya kita itu minta ke Allah aja gitu. Nah, udah singkat cerita, oke lah saya amalkan. Dah, singkat cerita kita berlanjut obrolan ringan, Mang. Saya nanya ke si Abah, Mang, ini dikerjakannya harus kapan? Ya itu sehabis sholat aja nggak apa-apa, cenah. Sholat apa aja bebas, ya udah. Nah udah jelas dengan keterangan si Abah. Terus kita pulang. Kita sholat di rumah. Ya dikerjakan. Maksudnya dikerjakan itu amalan. Dengan hitungan yang sudah si Abah Memet tentukan. Saya rajin baca itu tiap hari. Tapi gak ada perubahan. Nah saya kan penasaran Mang. Itu udah seminggu, udah kata si Abah dalam sejangka seminggu itu bakal ada perubahan. Nah udah singkat cerita belum ada juga perubahan. Akhirnya saya cerita lagi ke si Udin. Datang ke rumah si Udin. Din gimana nih Din? Kok saya belum ada perubahan Din? Nah si Udin bilang ya kita coba aja ke si Abah lagi. Kita tanyain aja gitu Mang. Akhirnya Mang saya tuh sama si Udin kembali lagi ke rumah si Abah. Nah kebetulan alhamdulillah si Abahnya ada lagi nyantai. Nah dia kebetulan gak kemana-mana. Nah, Assalamualaikum Bah. Si AA gimana A? Ada perubahan? Gak ada Bah. Masih tetap aja kayak gini Bah. Oh gitu ya. Ya akhirnya dengan cerita-cerita saya pengalaman 7 hari ke belakang tuh si Abah nyuruh lagi saya besoknya datang lagi, harus sering datang ke rumah Abah. Saya dikasih lagi amalan tapi tetap nggak berubah Mang. Saya kasih lagi amalan nggak berubah juga gitu Mang ceritanya. Dengan nada kesal saya datang lagi ke si Abah, menemui si Abah lagi Mang. Tapi sekesal-kesalnya apapun, bagaimanapun saya tetap dengan bahasa saya supaya si Abah tidak tersinggung Mang. Nah saya bilang ke si Abah, Bah gimana nih? Kok gak ada perubahan terus? Sedangkan amalan-amalan yang dari Abah saya kerjakan. Udah gini aja, kalau memang kamu pengen cepet, ada nih solusi. Solusinya gimana Bah? Gini aja, mau nggak kamu ikut saya? Kemana Bah? Ya ke Jatiwangi ada tempat itu ziarah. Nah itu ziarah. Terus gimana ceritanya tuh tempat ziarah? Ya itu setiap orang yang ada kesulitan dari segi apapun kesulitannya, ya terutamanya ekonomi lah. Apalagi yang dagang, yang untuk yang jualan, itu bagus ya katanya. Oh gitu. Terus persyaratan ada syarat nggak kalau kita ke sana? Nggak ada. Oh. Tapi kita pure ya ziarah aja. Ya pure kita ziarah aja. Nggak macam-macam kok. Ya udah. Nah saya ngajak ke si Udin. Din gimana nih? Ya udah nggak apa-apa kita ke sana aja. Dan saya juga pernah kata si Udin. Pernah sekali ke sana. Gimana itu menurut kamu Din? Ya menurut saya nggak. Ya nantilah kamu lihat aja sendiri. Nah saya kan bingung dengan jawaban si Udin. Nanya lagi ke si Abah. Bah bener ini tempat ziarah yang benar. Ya maksudnya yang putih. Saya gak mau kalau dibawa yang aneh-aneh bah. Walaupun saya keadaan seperti ini tapi saya gak mau yang aneh-aneh. Oh enggak aman. Ini mah jalur putih. Oh ya udah tuh kalau gitu mah aman ya. Ya aman. Nah tapi ada tapinya Mang. Ada tapinya nih. Tapi gini di sana juga ada yang hitam, jalur hitam.
Maksudnya gimana bah? Padahal saya udah ngerti, udah paham maksudnya ke arah mana gitu. Maksudnya kemana bah? Maksudnya gimana bah yang hitam itu? Yang hitam itu, aliran hitam itu. Ya kamu kan tahu di dunia ini ada yang putih, ada yang hitam. Nah orang rata-rata kan pengen kaya itu memang ada yang jalur putih yaitu ziarah ke para wali-wali. Tak ada juga yang pengen yang instan yaitu jalurnya jalur hitam. Oh ya saya paham, tapi saya nggak mau yang ke sana. Enggak, aman, tenang aja. Nah kebetulan nanti minggu depan ada rekan saya yang dari jauh sana, si Asep katanya. Kapan itu? Minggu depan. Udah gini aja. Nanti biar kita biayanya ringan, biar kita bisa udunan buat keseharian di sana. Nah, kita bareng aja sama si Asep. Biar kita ringan lah biaya hidup di sana, karena di sana itu kita nggak semalam. Minimal seminggu. Paling lama 2 bulan. Kalau belum ada keberhasilan kita nginep 2 bulan. Ya saya siap aja. Ya udahlah siap aja. Nah kebetulan si Asep mah mau jalur hitam katanya. Ya udah, singkat cerita mang, saya pulanglah cerita sama istri. Minta izin dulu, Bu. Gimana nih? Ayah mau ke sana. Mau ke Jatiwangi, mau ngapain? Kata istri saya tuh. Mau ziarah. Ngapain ziarah ke sana? Ya itu buat buat memperbaiki kehidupan kita, Bu. Seperti kita ziarah di Sumedang gitulah. Jadi insya Allah ini mah jalurnya jalur putih. Istri saya paham apa yang saya akan perbuat karena istri saya kan udah sering mang tahu bahwa saya itu sering ziarah. Cuman selama ini mang saya ziarahnya nggak keluar dari Sumedang. Selama ini saya hanya ziarah ke leluhur Sumedang, nggak jauh dari itu. Nah, singkat cerita jatuhlah pada hari yang sudah ditentukan, yaitu minggu berikutnya. Si Asep datang hari Sabtunya, kita kebetulan berangkat pada waktu itu kalau nggak salah tuh hari Minggu. Asep cerita sambil nangis tuh mang. Ceritanya tuh si Asep tuh ngeceritain kondisi dia itu sambil nangis lah, kasihan juga, saya nggak tega juga mang lihatnya. Ya udah, itu kan hidup ini pilihan, Sep, kata saya tuh. Maksudnya, ya hidup itu pilihan. Kamu milihnya jalur hitam. Ya udah itu berarti pilihan kamu, Sep. Ya udah. Kalau Akang kemana? Ya saya mah ya yang putih aja, Sep, biarin lah. Telat juga, yang penting saya nggak nyimpang. Oke. Nah udah, singkat cerita. Berangkatlah kita berempat. Saya, si Udin, si Bah Memet, sama si Asep itu. Nah, pergilah ke sana Jatiwangi. Nah, di sana kita ketemu sama Kuncen. Kebetulan Kuncennya ada. Kita cerita. Nah, Kuncen nanya, siapa yang mau ke jalur hitam? Kuncen langsung nanya gitu. Karena Kuncen kan udah paham. Orang-orang yang datang ke sana pasti ingin yang instan. Gak mungkin kan yang lama gitu. Nah, udah. Ya si Bah Memet yang nerangin, yang ngenalin. Ya ini Bah si Asep nih yang pengen instan mah. Ya udah, kamu siap? Ditanya itu juga si Asep sama si Kuncen tuh, sama Pak Kuncen tuh. Kamu emang siap dengan resiko-resikonya itu? Kalau jalur hitam itu kan kamu tahulah yang namanya jalur hitam itu nggak enak gitu. Pasti ada godaannya katanya. Nah itu. Karena saking si Asep tekadnya udah bulat mang, udah dikasih tahu susahnya ke jalur hitam itu, dia tetap nggak apa-apa. Pak Kuncen, saya udah bulat tekad saya. Pokoknya saya pengen dapat uang gimana caranya yang gede, karena saya butuh buat modal, buat kembaliin lagi usaha saya yang terpuruk katanya. Nah, ya udah kalau gitu. Tapi udah tahu syarat-syaratnya, kata si Pak Kuncen tuh. Si Asep menjawab kan. Ya udah, dari Bah Memet udah cerita persyaratannya ini. Banyak lah. Kalau si A ini gimana? Saya mah nganter aja, cete. Tapi sekalian mau ziarah ke yang jalur putih, makam yang jalur putih.
Oh ya udah kalau gitu mah berarti ama nganter ya cenah. Ya cenah, yang punya niatan mah cuman si Asep gitu mang. Nah, singkat cerita mang, akhirnya waktu yang ditentukan tuh tiba jam 4 sore. Nah, jam 4 sore kita berangkat ke lokasi. Suasananya ya lumayan serem mang. Pohon-pohon kanan kiri tuh waduh, yang namanya pohon gede tuh banyak rimbun. Datang ke lokasi, ternyata begitu masuk saya hampir mual, mau muntah karena baunya itu nggak enak gitu. Nah, akhirnya si Pak Kuncen ngarahin, Aa sebelah sini jalur putih, Asep jalur sini yang hitam. Nah, udah kita masuk lah masing-masing, termasuk saya sama Udin. Udin masuk sama saya tuh jalur putih karena kita niatnya ziarah aja kan, nggak ingin minta kekayaan. Terus terang saya kesana nggak minta kekayaan, cuman ingin ziarah aja dengan harapan saya mendapatkan keberkahan dari saya mengasih hadiah Fatihah ke yang udah meninggal. Nah itu di dalamnya tuh emang di jalur putih mah enak lah, bersih, tempatnya bersih, terus makamnya ada 2. Nah kata si Kuncen itu makam suami istri mang, Pak Haji apalah saya juga lupa lagi mang, karena itu kejadiannya udah lama banget, saya juga sebenarnya nggak mau nginget-nginget lah karena itu pengalaman aduh ya Allah. Nah udah suami istri, ceritanya makam suami istri Pak Haji sama Bu Haja siapa saya lupa lagi, yang dari Mesir. Nah itu perjalanannya itu tuh orang Mesir katanya tuh, dia bumen di daerah sana. Dia tokoh dulunya, meninggal di sana, akhirnya sama masyarakat di sana tuh mang ditokohkan dan diagungkan. Nah, kan saya pede akhirnya karena lihat suasananya seperti itu, terus harumnya beda sama yang di hitam. Ada bangunan tertutup, bangunan kayak bangunan gitu, terus banyak pokoknya wangi aja, nggak bau yang pertama saya masuk itu yang bau bangke. Nah itu udah. Kalau di putih mah enggak harum. Kita wirid aja sama Udin, mang. Din, kita wirid apa ya? Kata saya tuh ke si Udin teh. Ya gini aja, wiridnya yang bisa aja, nggak apa-apa, ini mah bebas. Jangan lupa Fatihah, udah biasa kan itu Fatihah udah. Ya kita jalan, wirid aja. Nah, memang di dalam itu banyak juga sih yang ziarah juga. Saya ngobrol untuk meyakinkan saya kan, apakah ini memang putih atau hanya kamuflase aja, pura-pura putih padahal mah sama aja hitam kan gitu. Nah saya ngobrol sama yang ziarah itu, beres wirid itu, wirid, lalu ngobrol sama yang pinggir saya, yang sama ziarah. Udah beres dua-duanya, mundur ngobrol. Kang dari mana? Kata saya tuh. Oh saya dari sana, dari Wetan. Oh iya. Akang dari mana? Saya dari Sumedang. Gini Kang, saya mau nanya, kata saya tuh ke si orang itu teh. Saya juga lupa lagi namanya karena kan sekilas kan orang itu mah. Maksudnya gimana Kang? Enggak, maksudnya gini, saya mau nanya nih. Ini emang benar jalur putih yang makam ini? Iya, ini emang jalur putih kata teman itu. Kalau jalur hitam tuh sebelah sana. Memang kondisinya tuh di jalur hitam tuh ngeri, mang. Udah bau, mang. Terus si makamnya juga pakai rambang kawat yang dulu kuningan, yang sebelum ada kaca. Kawat ayam betul, rambang gitu. Tapi setengah apa? Kalau di kita mah bilangnya tuh setengah duduk jendela. Nah itu ngeri aja di dalam tuh. Bekas sesajen tuh udah puguh ya, itu mah bunga-bunga malah gitu ya yang udah busuk-busuk. Nah itu menakutkan, itu serem aja gitu keadaan di sana tuh. Nah saya nggak kuat mang, akhirnya saya kembali lagi ke jalur putih. Nah saya lanjutin wirid, datanglah malam, waktu wirid saya ketiduran. Nah di sini ada kanen, cuman lewat mimpi nih. Saya mimpi kedatangan 3 cewek, mang. Semuanya itu mang adik kakak.
Saya masih ingat bajunya tuh. Ada yang baju merah, baju putih sama baju hijau. Yang 3 itu. Turunlah. Kan kalau di pegunungan itu mang posisinya tuh jalannya mudun gini kan. Lereng lah. Nah, turun dari jalan lereng yang setapak itu, yang bertiga itu. Tapi dia nggak nyamperin awalnya, dari kejauhan dari lereng itu sambil senyum ke saya. Nah, sama saya tanya, "Lah, Putri, kok ada Putri di sini? Masa Putri di gunung?" Kata saya tuh gitu. Dia semalah senyum, Mang. "Lah, emang nggak boleh kalau saya ada di gunung?" "Nggak, ini kelihatannya gunung," kata dia tuh. "Sebenarnya ini tuh istana. Nah, ini yang saya tempatin ini tuh taman. Ini tuh taman bermain saya. Saya lagi bermain sama saudara-saudara saya, saudari-saudari saya," katanya. "Oh gitu. Jadi ini teh taman ya?" "Iya." Nah, udah. Singkat cerita dia ngenalin, cuman gak nyebut nama, Mang. "Nantilah kamu juga tahu sendiri." Nah, udah. Nah, si yang paling gede, Mang, yang baju putih itu, kebaya ya bajunya, lupa tuh, saya nggak nyebutin. Dia pakai baju kebaya, bawahannya biasa sinjang. Apa ya sinjang kalau bahasa Indonesia itu? Sinjang samping itu ya. Yang kain, pakai kain itu, yang batik itu. Nah itu. Yang si baju putih tuh kakaknya tuh ternyata itu paling besar, yang baju putih tuh. Nah dia ngomong ke saya, katanya dia seneng sama saya. "Kang, saya memperhatikan Akang dari tadi. Saya tuh seneng sama Akang sebenarnya. Makanya kami memberanikan diri mendekati. Sebenarnya saya tuh selagi bermain sama saudari-saudari saya, pas lihat Akang, kok saya seneng lihat Akang. Kenapa saya seneng sama saya?" Kata saya tuh. "Ya karena Akang dari tadi kelihatan tuh badannya tuh keluar cahaya," katanya tuh. "Keluar sinar. Sinarnya itu ngademin saya. Nah makanya saya seneng sama Akang." Dah. "Ya gini aja Neng, bukannya saya gak mau. Maaf, saya kan udah punya istri. Gak mungkin lah saya mengkhianati istri saya. Karena kesini juga saya ingin membahagiakan istri saya. Karena saya keterpurukan kesini juga." Senyum aja dia. "Udah gini aja Kang," kata si cewek itu tuh, yang si kakaknya itu. "Ya kalau mau Akang, mau gak nikah sama saya?" Saya kaget. Kan udah saya kasih tahu saya itu beristri, gak mungkin nikah sama Neng, teh. "Enggak, maksudnya gini Kang," kata si cewek itu teh, "Mang, maksudnya gimana?" "Gini, kata dia tuh. Gini Kang, jadi Akang nikah sama saya, tetap Akang sama istri Akang. Anggaplah saya istri keduanya Akang," kata dia tuh. "Terus udah gitu gimana?" "Nah, kalau Akang nikah sama saya, kehidupan Akang akan berubah. Selama ini kan Akang keterpurukan," kata Akang juga lagi terpuruk. Usaha itu asa ini gagal terus. "Nah nanti kalau udah nikah sama saya, bakal ada kemajuan dalam usaha Akang. Mau usaha apa aja kita bisa bantu." Nah tetap saya nggak mau kan kalau saya harus nikah lagi gitu kan. Pokoknya saya bagaimanapun saya nggak mau mengkhianati istri. Akhirnya dia senyum. "Ya udah gini aja Kang," kata si cewek itu teh. "Kalau memang Akang belum siap nikah, ya udah nggak apa-apa. Dan saya mah nggak bakalan maksa," kata dia tuh. "Ya maaf aja ya Putri ya, bukan saya nolak," kata saya tuh. "Tapi saya kasihan sama istri saya. Memang Putri cantik sebenarnya. Ya saya yakinlah banyak yang mau sama Putri. Bukan saya nolak. Memang nggak apa-apa saya dianggap bodoh lah. Udah cantik, terus kaya, bisa membantu saya untuk merubah kehidupan. Tapi saya bukannya nolak, saya masih sayang sama istri saya. Ya nggak apa-apa, bagus." Malah dia tuh nggak marah Kang. Mang, dia nggak marah Mang. Malah dia acungin jempol, "Bagus." Senyum aja dia. "Ya udah, gini aja kalau berubah pikiran kasih tahu saya." Hilanglah mereka, saya bangun. Udah bangun. Saya cerita sama Udin. "Din, tadi saya mimpi apa?" "Tapi itu mah nggak tahu ya, nggak tahu bunga tidur apa emang petunjuk nih." Si Udin teh senyum.
Di sini mah nggak ada yang namanya bunga tidur. Biasanya petunjuk. Cenah. Di sini kata si Udin tuh, kalau cerita tentang jinnya itu, jin Ifrit. Si Udin bilang, jin Ifrit yaitu sesosok ular. Ular siluman lah gitu. Nah itu yang datang sama kamu tuh itu. Anak-anaknya itu. Kata si Udin tuh. Akhirnya saya termenung. Dan saya mah tujuannya ke sini bukan ke Ifrit. Bukan ke hal yang seperti itu gitu, kata saya tuh. Tapi saya mah ke sini hanya untuk ziarah ke makam. Bukan mencari kekayaan dari bangsa jin, kata saya tuh. Ya udahlah kalau gitu mah. Kita lanjut aja wirid lagi, ya wirid lagi. Nah siang lah berganti siang. Malam berganti siang. Pagi-pagi saya pulang, kembali lagi ke rumah Kuncen sama Udin. Sama si Asep tuh. Singkat cerita datanglah ke si Kuncen. Si Kuncen juga nanya sama si Bah Memet. Ditanya satu-satu pengalamannya apa. Ya saya cerita yang tadi. Ternyata jawaban si Kuncen sama. Kayak si Udin. Kamu mah bodoh padahal mah mau aja nikah cenah. Ah nggak mau kata saya tuh takut ada apa-apanya. Enggak cenah ini mah aman cenah. Nah Bah Memet ngasih saran sama Kuncen sama terhadap sama saya tuh. Lain kali kalau ada petunjuk ikuti, jangan ditolak biar kamu cepet kaya cenah. Ah saya mah iya aja Kang. Emang karena saya nggak mau berdebat orangnya gitu. Oh iya aja gitu. Nah ditanyalah si Asep. Asep kamu gimana pengalamannya? Wah belum ada apa-apa bah cenah. Pak Kuncen ke si Abah sama ke si Pak Kuncen tuh belum ada apa-apa. Oh ya udah sabar aja Sep. Barangkali malam sekarang, malam nanti petunjuk sama kamu datang. Ya, udah. Malam lah. Kembali ke sana lagi enggak malam sore jam 4 kembali lagi ke lokasi. Kita 3 kali ke sana. Udah. Di hari kedua saya nggak ada apa-apa. Justru nggak ada petunjuk. Wirid pulang lagi. Sama si Asep nggak ada petunjuk. Udin juga sama. Di hari ketiga si Udin mah ada. Kata dia tuh setelah kan bangun si Udin cerita si Udin sama saya. Saya serasa dibawa ke suatu bangunan tapi megah. Tapi bukan mimpi ini mah cenah. Udah saya lihat raga saya cenah. Kata dia tuh mungkin sukmanya ya Mang diambil itu. Yang kata orang Sunda mah dianjangkeun. Nah dibawalah ke alam mereka mungkin si Udin tuh. Nah udah bawa. Terus gimana Din? Ternyata pengalamannya tuh sama kayak saya. Kalau saya mah lewat mimpi, kalau Udin mah kan sukmanya yang dibawa. Si anak raja itu pengen ke teman saya tuh ke Udin, ngajak nikah sama. Dan menjanjikan kekayaan sama si Udin. Bahkan si Udin mah dikasih tahu, dikasih lihat hartanya tuh emas, berlian, inten ya. Itu pengalaman si Udin tuh. Cerita si Udin sama saya. Terus Din udah gitu gimana? Mau kamu? Kata saya tuh. Ya enggak saya tolak cina. Sama kan kita mah kesini bukan ke jalur itu cina. Kita kan ke jalur putih kata si Udin tuh. Siangnya kita pulang lagi ke rumah Kuncen. Ditanya lagi pengalaman sama si Kuncen tuh. Ya saya jujur aja gak ada apa-apa Pak Kuncen. Si Asep sama pengalamannya gitu-gitu aja gitu. Nah akhirnya si Udin cerita yang tadi pengalaman gitu tuh. Sama jawaban Pak Kuncen tuh. Wah kamu mah Din cina. Sama kayak si AA. Padahal mah ikuti aja kamu. Kalian berdua ini saya gak ngerti kata si Kuncen tuh. Maunya apa cina kesini tuh. Saya gak ngerti. Kalau orang lain mah udah pada mau itu teh. Udah kesempatan udah bagus. Saya jawab. Pak Kuncen. Saya itu kesini. Pan mau ziarah biasa. Bukan mau cari kekayaan dari bangsa yang lain. Bangsa goib yang nggak ya apalah kayak Ifrit lah kayak itu nggak mau saya mah. Saya mah pengennya yang jalur benar-benar putih. Kuncen agak marah sebenarnya tuh sama si Bah Memet tuh udah ada kesel sama saya tuh sama si Udin tuh sama si Udin tuh udah kesel sebenarnya kelihatan dari mimik wajah tuh mah. Nah udah ya udahlah terserah kalian kata si Kuncen tuh Mang. Ketiga hari kita kehabisan perbekalan.
Pulanglah dulu ke Sumedang kita tuh. Pulang dulu cari dana talang ceritanya. Karena kan si Asep mau ngebiayain mau mengganti dana talang. Makanya kita berani. Sehari di Sumedang, besoknya kita pulang lagi ke sana. Cuman si Udin gak ikut. Nah, gak tau lah, gak jelas si Udin tuh ke saya tuh. Saya tanya, Din kenapa kamu gak ikut sekarang? Gak ah, emang kenapa? Gak enak badan, gini-gini. Wah banyak alasan tapi gak jelas gitulah. Gak jelas, jadi gak bisa diterima dengan akal gitu. Alasannya tuh gak aneh-aneh gitu si Udin teh. Nah ketemu lagi sama si Kuncen, cerita lagi. Nah tapi gini Mang, di hari keempat itu ada persyaratan ternyata Mang. Si Asep disuruh bawa ayam putih. Gak boleh ada sedikit pun warna selain putih. Misalkan ada titik hitam aja gak boleh. Batal lah kalau orang sini bilang, orang Sunda bilang tuh batal camal gak boleh gitu. Jadi harus benar-benar putih. Nah kita susah kan cari ayam kayak gitu. Ayam negeri nggak boleh. Harus ayam kampung. Tapi yang putih, yang meles kayak kalau orang Sunda bilang mah meles ngeplak. Jadi nggak boleh ada noda sedikit pun. Nah itu. Ya kita akhirnya dapat dari temen. Singkatnya kan udah ke si Kuncen tuh. Nanya, mana persyaratannya udah ada. Udah Pak Kuncen nih. Terus ini mau digimanain kata saya tuh, bilang ke teman saya, ini mau disembelih. Terus kita mah nggak makan, disembelih, si airnya diminum sama si Asep, airnya aja Mang diminum. Nah si kepala ayamnya tuh dikubur, nggak dimakan, kepalanya tuh dikubur. Nah, tapi dalam hati saya kok nggak enak. Akhirnya saya nanya iseng. Sebentar sebelum kamu nyembelih, sebelum kalian nyembelih, ini siapa yang mau dijual nih? Ya jelas lah, ada aja. Nggak jelas pokoknya tuh Mang. Karena yang bikin saya nggak enak hati itu sama berdebar jantung itu, emang di dada. Biasanya mereka itu terbuka, apapun segalanya tuh terbuka lah di lokasi itu. Ini mah enggak. Begitu mau menyembelih, dia berbisik-bisik berdua. Si Asep sama si Bah Memet tuh berbisik-bisik mau menyembelih tuh. Kan saya heran, kenapa kok berbisik-bisik, saya nggak dikasih tahu. Nah di sono saya berdebar-debar, terus saya itu gak gelisah. Dan anehnya alhamdulillah Mang, waktu itu saya kayak ada yang ngasih tahu tapi lewat hati saya. Hati-hati, jangan-jangan ibu kamu yang mau dijual katanya. Nah itu Mang, saya kaget, nggak mungkin. Nah setelah ada bisikan dari hati saya itu, akhirnya saya nanya, sebentar, kalian mau nyembelih apa? Mau ngejual siapa? Kata saya tuh. Ya kalau istilah kalau di sana mah menjual Mang. Padahal tumbal, betul, menumbalkan. Mau menjual siapa? Mereka nggak jawab, cuman senyum. Ada aja nanti kamu juga tahu. Yang penting kita sukses. Jangan gitu, kita nggak boleh ada rahasia-rahasiaan kata saya tuh ke si Bah Memet tuh. Si Bah Memet yang kerasnya mah, pokoknya mah kamu yang penting sukses saja. Kamu juga kalau sukses akan ke bawah sukses. Kalau si Asep ini sukses. Ya tapi kan harus jelas siapa yang mau dijual. Akhirnya mereka berbohong. Ya si A yang mau dijual itu ya, yang mau ditumbalkan itu, yang mau dikorbankan itu. Oh ya udah, tapi tetap dalam hati itu nggak enak. Nah udah sembelih. Nah ini Mang, yang kejadian yang benar-benar saya nggak bisa tidur, terus nggak bisa lupa Mang. Benar-benar malam setelah penyembelihan, saya tetap nggak enak hati kan. Proses yang tadi saya bilang tuh dijalankan, darahnya itu darahnya diminum sama si Asep. Kepala ayamnya itu ditanam, dikubur lah kalau orang Sunda bilang ditanam. Nah dagingnya itu kalau nggak salah mah lupa lagi, saya tuh disate kalau nggak salah, ya biasa dimakan lah disate kalau nggak salah tuh. Cuman kepalanya aja yang di ini, terus darahnya diminum. Nah itu yang aneh tuh Mang, saya ngeri kan. Sorenya biasa si Asep ke sana ke lokasi, saya nggak ikut.
Anehnya Mang, biasanya saya suka ikut kan 3 hari mah ikut. Nah hari keempat saya nggak ikut Mang. Di dalam hati saya itu ada yang ngelarang. Udah, kamu jangan ikut ke sana. Kalau kamu ikut ke sana akan celaka. Itu Mang. Yang dalam bisikan saya itu, dalam hati saya itu. Celaka apanya ya? Kata saya tuh, kan saya mah di jalur putih. Bohong. Nah itu Mang. Dalam bisikan saya itu kayak ada yang ngasih tahu gitu. Bohong. Itu bukan jalur putih. Di sini nggak ada jalur putih. Kan saya tetap antara percaya dan nggak percaya kan, karena itu kan bisikan gitu, bisikan dari hati. Terus baiknya saya gimana? Saya akhirnya berbicara sendiri, jadi berbicara kepada diri sendiri lagi gitu. Ya udah, malam sekarang kamu tidur aja di sini di rumah Kuncen. Minta izin ke Kuncen, pasti kamu diizinin. Oh ya udah, kalau gitu saya tidur di sini aja. Nah singkat cerita, nah si satenya itu, Mang, ternyata bukan dimakan untuk kita semua juga. Disisain 3 kalau nggak salah buat syarat di sana di lokasi gitu. 3 mentahan tapi nggak dibakar, nggak pakai apa-apa, nggak pakai bumbu, mentahan aja gitu. Dibawalah ke sana. Nah, ya tahu lah saya di sana prosesnya kayak gimana karena saya kan nggak ikut Mang. Mereka berdua berangkat, saya di Kuncen minta izin, ya Kuncen ngizinin. Nah di malam ini Mang yang saya nggak bisa lupa tuh. Bahkan kadang saya nangis ya. Begitu datang Isya, sholat maghrib, sholat Isya, setelah sholat Isya saya wirid Mang. Nggak bisa tidur Mang, asli itu nggak bisa tidur saya tuh Mang. Biasanya saya jam pada Isya kalau nggak ada kegiatan suka bisa tidur. Jam 8, jam 9 saya tidur tuh biasanya. Tapi ini mah enggak. Udah jam 11 nggak bisa tidur gitu. Akhirnya saya wirid aja. Wirid yang saya biasa baca ya, wirid. Ya gitu ketiduran, plek tidur. Nah dalam mimpi saya kedatangan seorang temen, si Johan tuh. Lah Johan, kok kamu kesini? Kata saya tuh. Bukannya kamu di Sumedang? Senyum aja. Ngapain di Sumedang? Ini wilayah saya. Cina. Kamu Gus, tahu nggak? Ini tuh wilayah saya Gus. Wilayah saya, kata si Johan. Saya kan makin bingung. Udah gini aja Johan. Maksud kamu kesini mau ngapain? Mau ke saya? Iya, kata si Johan tuh. Iya Gus, saya mau ke ada perlu sama kamu, kata si Johan tuh. Jawab saya. Ada perlu apa Johan? Kok kayak yang penting banget, kata saya. Ya iyalah penting, kata si Johan tuh. Nah akhirnya si Johan cerita, Mang. Saya tahu Gus, kamu kesini tuh banyak masalah. Terus gimana? Ada solusi nggak dari kamu Johan? Kata saya tuh. Ya adalah, cina. Udah gini aja, cina. Kamu asal nurut sama saya. Maksudnya gimana? Kamu bakal kaya sekampung kamu. Jadi kamu tuh akan terkaya di kampung kamu tuh. Nah di sana saya mulai curiga. Bentar Johan, maksudnya gimana nih? Terkaya gimana maksudnya? Sedangkan usaha saya kan suka gini, gagal terus. Enggak, gini aja, ikuti perintah saya. Perintah gimana maksudnya? Udah gini aja. Kamu tahu si Asep, teman kamu kan? Iya. Terus saya tahu tujuan si Asep itu pengen instan, cari kekayaan. Tapi dia bakalan gagal. Ah di sana saya mulai curiga. Jangan-jangan ini mah bukan si Johan. Ini mah makhluk yang di sini, penguasa sini, kata saya tuh. Nah di sana saya mulai berubah. Intonasi saya tuh, obrolan saya tuh intonasinya berubah. Agak-agak marah lah, tegas lah. Bentar. Kamu tuh Johan apa makhluk yang ada di sini, kata saya tuh. Hah, tahu kamu? Cina. Iya, saya penguasa di sini. Cina. Gak mungkin kan saya kesini di ini pengawal saya nih kanan kiri. Gak mungkin kan saya dikawal kalau saya makhluk yang sembarangan, Cina. Bukan makhluk hebat lah gitu. Ya minimal raja lah. Gitu. Udah. Oh, pantesan kamu ngajaknya yang tadi menjamin saya terkaya di kampung. Maaf, kata saya tuh. Bukan tujuan saya kesini.
untuk meminta harta dari makhluk seperti kamu. Akhirnya mang si makhluk itu balik marah. Cenah, kenapa kamu berani-berani nunjuk-nunjuk sama saya? Siapa yang gak berani? Karena kamu membawa sesat saya, mau ngajak sesat saya. Saya mau bakalan takut. Kamu gak takut sama saya? Enggak. Berantem sama saya kalau gitu. Saya mah gak bakalan takut kata saya tuh. Saya punya Allah. Gitu aja mang. Wah rame mang. Akhirnya dia ngomong gini mang. Nih saya sekali lagi ngomong sama kamu. Si Asep itu gak bakalan berhasil di sini. Kenapa? Dia itu gak serius. Kan saya bingung mang akhirnya. Lah gak serius gimana? Kan si Asep udah tahu saya perjalanan si Asep mau ke sini tuh seriusnya segimana seriusnya. Saya tahu. Akhirnya saya marah. Kamu bohong. Saya digituin sama makhluk itu teh. Kamu bohong. Si Asep itu serius. Kamunya aja yang gak tahu. Dia balik marah lagi. Udah gini aja. Kalau kamu gak percaya, saksiin. Besok bakal ada kejadian apa sama si Asep. Kamu bakal tahu ketidakseriusannya si Asep. Nah itu man. Ya udah gini aja. Sekarang tujuan kamu mau apa ke sini? Kalau memang kamu nggak mau kekayaan dari saya, kan semua orang yang kesini tuh pasti pengen kekayaan yang instan dari saya. Karena saya itu bisa memberi harta yang mau segimanapun bisa saya kasih. Kalaupun kamu mau, bukan sekampung aja kamu kayanya. Biasa saja kamu bisa jadi terkaya, jadi intinya miliarder lah. Kalau bahasa kerennya emang ya gitu. Tapi tetap saya nggak mau saya mah nggak mau sama harta dari kamu. Biarin aja orang lain kasih aja sama yang mau. Kamu mah bener-bener kurang ajar sama saya baru pertama ini asli mang. Baru pertama ini mang katanya ada orang yang berani membentak saya. Ada orang yang berani menentang saya. Padahal saya mau ngasih nikmat dunia. Saya tuh senyum aja akhirnya. Saya mah gak bakalan serap. Gak bakalan silau sama harta pemberian dari kamu. Kamu sok suci lu cina. Udah besok kamu pergi dari sini. Saya gak mau melihat muka kamu lagi cina. Cik saya teh. Saya mau pergi besok juga. Saya bangun kan. Lihat jam. Itu mah benar lihat jam. Kebetulan saya jam di HP. Lihat jam. Jam 2 mang. Dah. Saya termenung aja apa ya yang tadi. Yang saya alami tuh. Mimpi saya itu. Benar gitu si Asep gak serius gitu. Nah dah. Nah akhirnya saya lanjutin wirid. Setelah bangun itu wirid lagi sampai subuh. Setelah subuh saya sholat subuh. Nah setelah pagi harinya kita kumpul lagi di rumah Kuncen. Datanglah si Asep sama si Bah Memet itu. Nah biasa mang ditanyain pengalaman. Pertama saya kan cerita saya nggak ada pengalaman. Awalnya nggak dibuka tuh saya. Nggak dibuka dulu. Karena kan saya tidur di sini kata saya tuh. Nah pengalaman si Asep. Nah itu. Ternyata si Asep memang dikatakan tidak serius itu ada satu kejadian penampakan di lokasi. Dan itu pun lokasinya beda sama yang hari 1 sampai 3. Lokasinya pindah yaitu di lereng. Lereng-lereng gunung itu bukit dah. Kalau nggak salah itu mah bukan gunung bukit di perbukitan. Lereng bukit yang ada pohon beringin mang. Beringin gede. Itu ada penampakan mang. Kata si Asep itu ada ular gede sepohon kelapa. Nyamperin sama dia. Tapi pakai kayak mahkota di sininya. Ya bukan kayak lagi kayak saya yakin itu mahkota lah. Karena kan itu ratu ular kan. Nah udah. Dia bukannya diam, malah mundur-mundur ketakutan dia tuh. Akhirnya dia disamperin sama si ular itu. Si kepala ular itu mau menerkam si Asep.
Nah, larilah si Asep udah ketakutan. Nah itu sampai kembali ke tempat semula yang biasa dia ini apa? Ritual itu. Nah udah itu ceritanya. Makanya saya ngerti, paham. Oh ini kayaknya nih yang kata si Johan dalam impian saya itu, si Asep nggak serius itu. Saya akhirnya nangis bang dalam hati. Duh kasihan banget si Asep. Udah berjuang sejauh ini kok dia nggak bakalan berhasil. Nah udah gitu si Kuncen ngomong ke si Asep. Aduh sayang Sep, padahal kamu jangan lari. Itu teh Putri yang mau ngawinin kamu. Kan kamu ada kemauan ke sini. Setelah itu Asep termenung. Kayaknya itu menyesali lah. Kan karena Asep juga ngomong ke si Pak Kuncen. Pak Kuncen kan saya nggak tahu. Coba kalau Bah Mehmet itu ngasih tahu kalau ada penampakan ini itu jangan lari. Saya nggak bakal lari. Nah itu. Ya udah gini aja Sep, kata Pak Kuncen nih. Gini aja Sep. Mudah-mudahan malam sekarang kamu didatangin lagi. Kalau nanti didatangin lagi, kamu jangan lari. Itu amanat saya. Siap Pak Kuncen. Dah. Nah, beralih ke cerita saya. Kita lanjut ke apa? Biasa makan dulu di warung. Ada keanehan yang luar biasa. Beres makan, mama saya nelpon, Mang. Nelpon nanyain kondisi saya. Sekarang di mana? Saya bilang saya lagi ziarah mah. Di mana? Di Jatiwangi. Yang benar kamu, marah mama tuh. Yang benar kamu cenah. Jangan bohong sama mama cenah. Kamu bener di mana sekarang? Bener mah di Jatiwangi, lagi ziarah. Nggak mungkin cenah. Nah, saya kaget. Lah mama kok tahu? Saya di tempat aneh gitu. Di tempat ya taruh kata pesugihan gitu kan. Nah aneh. Nah udah. Ya gini mah. Saya mau jujur memang mengantar temen ke Jatiwangi. Dia lagi kesulitan ekonomi. Terus dia dibawa ke tempat pesugihan mah, ke Iprit lah cerita saya tuh. Langsung mama marah itu, marah besar. Wah marah-marah suruh pulang aja. Udah kamu jangan sampai ke bawah-bawah cun. Pulang kamu cun. Sekarang juga harus nurut cun. Nah itu Mang, jadi anehnya gitu. Pas mama cerita, saya penasaran. Mah kenapa mama tahu bahwa saya itu di lokasi untuk pesugihan cete. Ya cenah malam mama ada yang nyamper cen. Ada yang datang ke mama cen. Nah itu Mang, saya sampai nggak bisa ngomong. Lemes aja dengarnya. Nih gini ceritanya nih cenah. Jam 2 malam ada yang datang ke mama dengan kaki berat. Geduk, 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 geduk. Sampai bergetar tanah pun. Terus terang kalau cerita ini nih, saya kadang-kadang nggak kuat ya ceritanya karena ada hubungan dengan sama orang tua. Kalau saya cerita sama hubungan orang tua nggak bisa nahan itu ya. Nah, udah emang udah gitu saya ngomong gitu. Terus gimana mah ceritanya itu? Ya pokoknya gedor-gedor aja ke mama cenah. Mama tuh mau dijemput cenah. Ngorbanin mama cenah demi kekayaan cenah. Tega cenah ka mama cenah gitu. Ya Allah ya Robi cenah. Lemes aja Mang. Enggak bisa ngomong saya. Mama cenah kata saya tuh ya. Saya enggak ada niatan gitu mah. Benar-benar ingin maju, ingin kaya, tapi bukan jalan itu mah. Bohong cen. Pan malam juga ada ke mama cen. Mau numbalin mama ya cen. Enggak mama demi cen. Sampai saya sumpah-sumpahnya pakai nama Allah Mang. Saking saya ingin dipercaya sama orang tua bahwa saya emang enggak ada niatan gitu. Nangis saya di nerima telepon tuh.
sambil nggak pugu aja pikiran tuh. Terus mama gimana itu, tapi alhamdulillah cenah si teteh dibangunin, adek-adek semua adek-adek dibangunin, suruh baca ini ayat kursi cenah 10 kali baca ayat kursi cenah. Dia hilang sambil ada yang ngegerutu gitu. Kalau kita mah kesel gitu ya, jadi targetnya nggak dapet, akhirnya kan kesel dia si juri gitu teh, sambil ngegerutu aja cenah pergi. Nah udah gitu hati mama tuh nggak enak, kok inget aja sama si ayah. Kenapa? Ngobrol sama teteh, teh kenapa ya cenah setelah kejadian yang tadi kok inget aja sama si Aa. Si teteh celoteh, maksudnya tuh bercanda. Mungkin si Aa mah hati-hati ke bawah yang aneh-aneh. Maksud teteh gimana teh, jangan ini cenah, jangan main-main. Bener mah cenah, si ade tuh kan suka manggil ade ya ke saya, ke kakak tuh. Si ade tuh cenah takutnya tuh ke bawah hal-hal yang negatif, kayak pesugihan lah gitu. Langsung mama tuh cenah, kata mama tuh kaget mama, astagfirullah. Si teteh tuh kayak bercanda, tapi ke mama tuh langsung kontak. Nggak bisa tidur sampai nyesek mama teh, nyesek aja terus keinget-inget ke saya, mang besok harus ditelepon. Udah beneran mang, itu teh nelpon teh jam 6 pagi mama teh cerita gitu sampai saya nangis nggak bisa tahan air mata, mang. Dah aja mama, maaf ya cete, dah mah nggak maksud seperti itu cete. Kesini hanya nganter temen cete. Ya udah pokoknya gini aja, hari ini harus pulang, jangan diikuti lagi si Bah Memet tuh, orang nggak bener cete. Ya udah malah kalau gitu cete. Emang niat udah mau pulang. Setelah makan kita di warung. Nah, saya buka obrolan di musola, mang. Kan di sana tuh ada musola. Jadi hebat lah di sana mah. Buat apa? Buat nutupin yang sebenarnya tuh disimbuti sama yang kayak yang putih gitu. Nah, di musola lah saya cerita sama Kuncen, sama si Bah Memet, sama si Asep, pengalaman yang semalam itu. Marah lah bener, tapi Kuncen mah enggak, cuman si Bah Memet ini yang marah, bener-bener marah, sampai dia nggak mau kenal lagi sama saya. Kamu blow on, belegu, cina. Wah bahasanya udah nggak enak aja. Kamu mah bodoh, cina. Coba kalau mau pasti kita tuh sukses. Cina. Kamu gara-gara kamu kita jadi gagal nih, cina. Kata saya tuh, sampai saya Malik marah kan. Nggak enak kan dikatain saya sebagai biang keroknya. Sebentar, yang bawa gagal tuh saya apa si Asep, cete, gituin. Ya kamu lah, nggak bisa, kata saya tuh. Yang punya maksud siapa? Si Asep kan, kata saya tuh. Diam aja. Ya tapi kan kamu juga ikut. Maaf, saya mah cuma nganter. Walau gimana pun saya nggak mau, kata saya tuh. Saya komitmen dari awal. Saya mah nganter. Dan catatan di keluarga saya tidak ada keturunan yang kaya dengan hasil kaya seperti ini. Gak ada. Wah rame sama si Bah Memet. Kuncen malah kesini ke pundak saya. Ngusap membelai. Ya ngusap lah gitu. Bagus kamu. Malah Kuncen muji, mang. Beneran muji. Bagus kamu. Kamu keimanannya kuat. Alhamdulillah. Sampai bilang gitu Kuncen tuh, sampai ngucap alhamdulillah. Alhamdulillah kamu tuh hatinya bersih. Karena hanya orang-orang bersih yang gak bakalan tergoda sama hal-hal seperti ini. Pertahankan ya keimanan kamu. Saya cerita juga tentang si Asep tuh. Saya cerita ke Pak Kuncen sama si Abah Memet gitu. Bah kalau mau tahu Pak Kuncen, ini mah tapi nggak tahu ya. Ini amanat dari mimpi saya itu dari makhluknya. Tapi ini mah nggak tahu kejadian apa, nggak tahu benar, nggak tahu
hanya mimpi cete. Cuman kamu nggak bakalan berhasil di sini, percuma, mendingan pulang cete. Tapi kalau nggak percaya silahkan lanjut aja cete. Cuman ini saya dari makhluknya itu. Si Asep makin marah kan. Wah kamu mah so tahu, pokoknya gimana saya aja. Ya terserah, saya mah udah ngomong. Yang penting saya udah nyampein apa yang dikatakan si makhluk. Saya mau pulang sekarang cete. Ya akhirnya si Bah Memet tuh nggak mau ngasih uang sama saya, Bah. Emang buat ongkos buat pulang tuh. Ngomongnya apa? Ya udah pulang sendiri aja kamu. Kan kamu kesininya juga nggak ada niatan untuk ini memperkaya diri. Kita itu kesini harusnya kompak. Kamu nggak kompak. Ya udah saya tuh. Ya udah kalau memang kamu nggak mau ngasih mah cete. Saya pulang aja, bisa jalan kaki. Biarin, yang penting nyampe ke sana cete. Nah si Kuncen aja ngomong ke si Bah Memet. Bah, kasihan tuh teman kamu kan datang bareng-bareng. Terus datang dia diongkosin sama si Asep. Itu kan uang si Asep, bukan uang Abah. Udah kasih aja cina buat pulang, kasihan masa harus jalan. Berarti kamu orangnya nggak bisa dipercaya nanti. Saya juga pasti kecewa sama kamu. Padahal si Bah Memet kepercayaan si Kuncen. Karena yang tadi marketingnya. Nah itu. Kayaknya mau dia ngasih cukup untuk ongkos. Ya alhamdulillah lah. Singkat cerita saya pulang pakai umum, naik angkot 2 kali naik ya. Angdes, pertama Angdes, setelah di jalan protokol naik bis yang jurusan ke sini ke Sumedang. Nyampe di rumah saya cerita ke istri. Istri nangis istri juga. Aduh ya Allah, untung aja ayah nggak kebawa. Kalau sampai ayah nekat udah, ibu juga nggak mau kita kaya dari hasil gitu. Nah gitu mang, jadi perjalanan saya selama tahun 2007 itu saya kasarnya tuh kena prank lah. Kena prank karena saya nggak menyangka kalau tempat itu ternyata tempat pesugihan mang. Nah itu singkat cerita. Itu artinya di prank oleh Simbah ya? Sama Simbah. Di prank oleh si Abah Memet. Sama si Abah. Abah Memet ternyata seorang marketing. Iya. Kalau boleh tahu itu pesugihan apa namanya? Itu namanya tuh nggak ada nama, cuman istilahnya JM aja. Yaitu jual musuh, pesugihan jual musuh. Pesugihan jual musuh ya? Harus musuh ya? Iya. Kenapa tumbangkannya ibunya Kang Agus? Nah itu dia. Emang musuh dengan Asep. Nah itu mang, jadi saya juga akhirnya alhamdulillah bisa mengambil kesimpulan. Ternyata JM itu hanya selimut, kamuflase lah, supaya orang-orang mau mengadakan ritual di sana mang. Makanya dengan judul jual musuh, padahal jual orang terdekat kita juga bisa gitu. Oke, baiklah Sobat MM, cerita yang sangat menarik dan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Patut ditiru yang positifnya dan buang yang negatifnya. Jangan sampai Anda terjerumus ke dalam jurang pesugihan ini ya. Terima kasih Kang Agus atas kisahnya yang mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya Allah. Jangan lupa untuk Sobat MM yang belum support channel kami, silahkan Anda tekan tombol subscribernya dan bergabung di WA grup Malam Mencekamnya. Saya Mang Ai dan tim undur diri dari Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.